Tapi di belakang Bapak itu jutaan rakyat Indonesia yang sangat tergantung dari hutan dan apa yang ada di hutan itu sendiri. Karena rata-rata orang semuanya pengusaha yang ngincer untuk nyopet saja, dan terus itu minggat begitu saja. Terima kasih pimpinan, bahwa ini kalau kita melihat hutan dari apa semua yang diterangkan tadi, bahwa kan hutan ini sangat seksi di dalam kondisi seperti sekarang ini. Nah, tentu ini perlu penguatan terkait dengan perizinan-perizinan, bukan berarti mempermudah. Kalau perlu kenapa tidak dipersulit gitu? Karena bahwa hutan ini penting bukan hanya untuk diri kita saat ini. Tadi kalau dilihat dari depan, rata-rata semua yang diberikan hak pengelolaan hutan ini bermasalah. Banyak masalahnya. Mereka sudah untung saja, minggat dia pergi begitu saja. Kita harus repot-repot nagih, duit triliunan. Sedangkan kita saja kondisi sulit negara kita. Tapi apakah mereka memikirkan itu? Mereka tidak pernah berpikir. Mereka enak sendiri saja. Mereka memproduksi, membabat hutan seenaknya. Mereka melakukan penambangan di hutan itu, dan mereka pergi begitu saja. Tadi repot-repot Pak Budi Asael juga sampaikan tadi bahwa untuk rehabilitasi saja tanaman saja hampir ratusan ribu hektar. Bukan mempermudah negara, tapi mereka di samping mempersulit negara juga mempersulit masyarakat. Untuk efeknya negara adalah mempersulit pendapatan negara itu sendiri. Nah, tentu kebijakan-kebijakan ke depan dengan ada Undang-Undang Ciptaker ini, tentu ini juga Bapak sekalian, Pak Dirjen semuanya adalah menjadi gawangnya. Gawangnya biar tidak semua orang gampang mengegulkan. Kalau perlu memang hutan ini menjadi pengelolaan adalah negara. Perusahaan-perusahaan milik negara semuanya. Karena mereka rata-rata hanya mau nyopet, hanya mau nyolong kekayaan negara ini, meninggalkan begitu saja. Mereka kaya raya, ditarik susah, hidup enak, hidup nyenyak. Tidur terus, mimpi terus, tapi dapat negara yang dirugikan, rakyat yang dirugikan secara makro. Makro itu bukan hanya rakyat pada saat ini, tapi rakyat kita ini selama negara kita itu masih berdiri, tentu rakyat-rakyat itu perlu menjadi pemikiran bersama dari hasil hutan itu tadi. Ratusan triliun sulit menariknya, tapi perizinan terus keluar. Apakah di perizinan ini bisa menolak atau tidak Pak, kira-kira? Bisa menolak enggak kalau orang mengadukan perizinan ini? Bisa Pak. Bisa? Bisa. Kalau bisa kenapa tidak gawangnya itu diperkuat? Kalau begitu rakyat ditolak saja kan gitu. Kalau memang sekarang kondisi sekarang adalah negara ini semua harus mulai berbeda gitu. Pengelolaan negara ini sudah mulai berbeda. Kalau memang pengusaha itu pengusaha hitam ya dibikin hitam. Kalau memang mereka berubah perusahaannya tapi namanya orang-orangnya itu saja ya dibuang saja, kan gitu. Boleh intervensi itu dari mana, tapi tetap sesuai kaidah-kaidah kebijakan dari pemerintah yang begitu ketat, tata kelola yang baik, kan gitu. Karena kok sulit banget gitu, kita ada duit, kan mereka sudah kerja, sudah minggat, memberi bayar saja tidak, pajaknya saja tidak mau. Dan Pak Dirjen bukan pekerjaannya hanya suruh nagih hutang gitu kan. Pak Dirjen pekerjaannya banyak, memberikan rakyat Indonesia hampir 300 juta ini yang perlu dipikirkan siang malam. Mungkin Bapak duduk di sini 1, 2, 3, 4, 5, tapi di belakang Bapak itu jutaan rakyat Indonesia yang sangat tergantung dari hutan dan apa yang ada di hutan itu sendiri. Karena rata-rata orang semuanya pengusaha yang ngincer untuk nyopet saja, dan terus itu minggat begitu saja, enak banget hidupnya gitu. Sedangkan Bapak-bapak belum tentu itu, belum tentu tunjangannya naik Pak. Belum tentu tunjangan naik dari 1 miliar atau mungkin sebulan 2 miliar atau 5 miliar. Nah,
Harapan saya Ketua, kalau memang nantinya juga Pak Dirjen semuanya, kalau memang itu sulit, kalau tolak ya tolak saja. Berapa sih? Minta sama Bu Menteri. Bu Menteri yang boleh dijen berapa? 1, 2, 3 dalam setahun ini. Karena ini naik terus nih, angkanya naik terus tapi tidak ada artinya untuk negara, untuk rakyat apalagi gitu. Untuk masuk ke negara saya sulit, bagaimana akan diberikan kepada rakyat. Kalau perlu ya itu BUMN semua, kalau belum ya sampaikan kepada Presiden bahwa ini harus dibentuk BUMN. Mohon Pak Presiden. Jadi pengelolaan hutan dan isinya semua dari BUMN semuanya. Jadi untuk rakyat dan kesejahteraan rakyat dan juga untuk kekayaan negara kita semuanya. Mungkin itu saja, ya. Pak. Terima kasih pimpinan.